Halo Alexers, kali ini kita sedang membahas tentang non-otomotif yang juga ada di OLX loh. Nah, gue mau ketemu sama seseorang yang suka banget mengkoleksi action figure dan kostum Kamen Rider. Siapa sih orangnya? Selengkapnya tonton video ini sampai selesai ya. Ya Mas. Wih, apa kabar Mas Fajar? Alhamdulillah sehat. Asik, kita bertamu ya Mas? Oh boleh, silakan masuk. Halo Mas Fajar, apa kabar? Hai Mas Vivi, sehat. Fajar, langsung aja nih ya, gue Boleh. tanya-tanya nih ya. Boleh. Masuk ke rumah tadi ngeliat langsung, gila koleksinya banyak banget tentang Kamen Rider nih. Iya. Tapi nggak hanya tentang kostum nih ya, tapi gue juga lihat ternyata ada action figurnya juga Ada di action figure, koleksiin betul. juga ya. Tapi gue pengen tahu dulu dong Mas, udah berapa lama sih Mas mengkoleksi kostum dan juga action figure ini sebenarnya? Sebenarnya udah intensnya itu di 2017. Itu mulai intens koleksi. Jadi waktu itu mikirnya pengen koleksi dari yang kecil-kecil. Ini kan ada yang helm-helm kecil nih. Oke. Dari helm kecil, dari action figure. Terus pengen punya helmnya, pengen punya kostum jadi kecil sampai yang life size. Oh, oke. Sebenarnya basically dari yang kecil ternyata tertarik sampai ke life size-nya Iya, gitu ya. Apa sih yang membuat Mas Fajar tertarik untuk koleksi action figure sama kostumnya Kamen Rider ini? Lebih ke ini sih, nilai nostalgianya ya. Dulu Oke. waktu kecil kan nonton. Iya, Wah, benar. pengen jadi itu. Tapi waktu kecil ya gimana lah. Namanya gitu. kecil. Akhirnya pas sudah gede, udah punya pendapatan, ada tahu gimana belinya, ya kita beli deh. Ini action figurnya, beli kostum-kostumnya, jadi hero-nya kan. Terus Mas Fajar mau tahu juga dong, apa sih yang membuat Mas Fajar ini tertarik mengkoleksi action figure sampai kostum dari Kamen Rider ini? Jadi aku tuh suka tokusatsu memang. Oh, boleh jelasin dulu tokusatsu itu apa sih Mas? Tokusatsu tuh istilahnya adalah istilah untuk efek-efek yang dipakai di film-film fiksi ilmiah di Jepang. Oh, Sebenarnya ada panjangannya gitu, tokusatsu itu Ha, ha, apa. ha, ha. Nah, jadi yang diambil genrenya itu yang umum buat saya di masa kecil saya kan ada Kamen Rider, ada Power Ranger, ada Super Sentai. Oh, Gitu. oke. Menarik. Ternyata emang dari kesukaan akhirnya jadi hobi nih ya. Betul. Nah, bicara soal nih, gue udah ngeliat koleksi di sini, terus tadi sebenarnya sebelum syuting tuh udah ngomongin, nih koleksinya udah semua di sini, ternyata masih ada di belakang. Tapi gue pengen tahu dong sebenarnya total koleksinya ada berapa sih Mas? Kalau total barangnya, jumlah barangnya mungkin ada udah ratusan ya, puluhan ya. Ini yang masih di luar, ada yang masih di box juga. Oh gitu, disimpan juga masih di box. Iya, nggak ada Oke. tempat pajang. Oke, terus yang paling langka nih apa nih dari sini? Yang paling langka ini nih, ada satu itu ini nih. Oke. Ini seri tahun, lupa tahun 2000-an. Pokoknya belum sampai 2010 aja. Ini Hibiki. Oh. Ini udah dia nggak produksi lagi. Susah banget nyarinya ini. Jadi ini alat yang dipakai. Iya, alat berubahnya lah. Oh, oke. Dan kalau yang rider sekarang kan dia ada, kalau baja hitam dulu ngomongnya berubah, mantra haji, ya, kayak Oke. Henshin. Kalau ini cuman ini doang deh. Oke. Terus selain ini apa lagi? Nah. Ada lagi yang langka. Nah, kalau ini ada lagi, kalau figur yang baru-baru ini beli, tapi nunggunya udah lama, ini Mas. Siapa ini Mas? Kamen Rider Crozet namanya. Crozet, Oke. dari seri Build. Saya nyari dari 2018, dapatnya di 2023. 5 tahun nih. 5 tahun, itu pun second, nggak ada yang baru. Ini susah banget gitu. nyarinya. Oke. Susah banget nyarinya. Oke. Nah, bicara soal susah nih. Hmm. Pengen tahu sebenarnya Mas Fajar sendiri udah menghabiskan berapa sih untuk action figure, untuk kostum? Apa ya? Ya udah sampai di atas 150. 150 juta. Ya, buat kolektor itu kecil sebenarnya, kan kolektor aja sampai miliaran juga. Iya sih, cuman gila juga ya tentang ini ya. Ya, spend waktu 5 tahun kan. Iya, Jadi nggak iya. langsung jeder di depan. Oke. Tadi kan Mas Fajar juga cerita sebelumnya bahwa sebelum Kamen Rider itu ngumpulin apa aja sih Mas sebenarnya? Oh iya, jadi dulu suka ada Power Ranger juga, Dragon Ranger-nya yang apa JDF itu ngumpulin juga, terus Super Sentai juga. Cuman makin kelamaan kan
terlalu banyak ya. Terus pengen fokus di satu genre aja deh. Udah, fokusnya akhirnya di Kamen Rider, dan beberapa barang itu akhirnya dijual ke dalam dan luar negeri. Oh, luar negeri pun juga ada dari Mas Ada peminatnya. beberapa, tapi nggak banyak, cuma Oh, gitu. ya 1-2 item aja. Oke. Terus ngelihat hal ini semua yang udah Mas kumpulin nih selama ini nih. Ada kompetisinya juga nggak sih, Mas? Kalau kompetisi action figure ya, action figure ada. Oh, action figure pun ada. Foto, tapi Oh, foto oke. biasanya. Aku nggak ke situ. Oh, Aku oke. nggak gitu itu. Tapi kalau cosplay competition tuh ada. Oh gitu, Mas. Sejauh apa sih cosplay? Karena basically kan dari gua sendiri ini tidak memahami tentang dunia cosplay ini gitu ya. Penilaiannya itu apa aja sih sebenarnya? Kalau cosplay tuh banyak ya. Jadi kayak pertama, kalau misalnya yang dulu biasa pengalaman ya, pengalaman itu pasti yang pertama kostumnya dulu. Oke, kostumnya tuh dari segi kemiripan, Betul. kerapihan gitu-gitu. Kostumnya dari atas sampai bawah aja, dari kalau bukan tokusatsu ya, bukan yang berhelm, jadi dari wig, dari make up, dari kostum detail, bahan yang dipakai sampai bawah itu dicek. Oh. Kedua baru oke. performance-nya. Oh, sampai performance dia kan, juga? Ya kan acting. Wah. Cosplay itu, kalau cosplay ya, ini kan jadi cosplay nih. Kostum play, jadi main karakternya. Jadi Oke. pakai kostum dan bermain sebagai karakter tersebut, nggak cuma sekedar pakai kostum aja. Oh. Ya itu esensinya cosplay itu seperti itu. Dan dari situ penilaian juga bertambah gitu, Betul. sesuai dengan karakternya atau enggak Iya. gitu ya. Oke. Terus pengen tahu, sekarang untuk bisa ngedapetin, ini kan bukan dibuat sendiri kan ya? Beli kan? Wah, beli ya? Itu belinya di mana sih, Mas? Oh, kalau beli kadang ada toko mainan yang buka pre-order. Oh gitu. Berarti memang produk lokal kah atau impor kah atau Impor. gimana sih? Ya, Kebetulan impor. semua. Lokal nggak ngeluarin. Oh nggak keluarin sebenarnya ya? Iya, nggak ngeluarin. Dia impor Oke, semua, jadinya mau oke. nggak mau kan. Oh, dan memang produsennya banyak. Kasarnya brandnya pun banyak, Mas. Brandnya sebenarnya banyak banget. Kalau Kamen Rider sendiri aja itu ada banyak merek lah. Tapi akhirnya fokus ke lini-lini action figure yang bisa diposein. Oh, Gitu. oke. Itu kostum pun juga gitu. Kalau kostum, nah beda sama kostum. Kostum lokal, hampir Oh, semuanya lokal. Kostum hampir semuanya lokal dan maksudnya produsennya juga banyak juga berarti ya. Produsennya banyak, sekarang banyak. Dulu nggak Oke. gitu banyak, zaman 2017 tuh nggak begitu banyak. Oh, Sekarang oke. banyak. Oke. Bicara soal kostumnya lokal yang dipakai di badan, begitu juga dengan helm. Oke. Nah, kayak ini nih, ini tuh lokal punya ini. Oh, ini lokal, Beli. Mas? Kalau ini beli. Oh. Beli second hand sih, jadi ada temen kolektor, dia jualin koleksi dia, nah ini beli di dia. Boleh lihat ya, Mas ya? Nggak. Gila. By detailnya ini rapi banget loh. Dan ya beneran kayak kalau kita ngelihat di action figurnya ya, bener-bener rapi detailnya. Dan ini tetap nyaman, pasti dibuatnya juga harus Tetap nyaman dibuat dipakai nyaman, kan. Betul. Karena enak dipakai. Kalau ini buatan lokal, tapi punya juga yang buatan sendiri sebenarnya. Buatan, maksudnya Mas Fajar bikin sendiri? Iya, Oh aku gitu. yang bikin. Belum jadi sepenuhnya, tapi inilah kurang lebih. Ini serinya baru selesai beberapa bulan lalu. Seri filmnya? Seri filmnya. Oh gitu. Ini bikin sendiri, di studio sendiri. Lihat ya Mas ya. Wah, detailnya sih cakep loh ini detailnya. Cakep Iya, banget. Cuman cakep belum banget. ada matanya aja, karena emang belum selesai dirakit. Oh, oke. Siap. Terus bicara lagi nih Mas ya, gue pengen tahu nih ya. Untuk kostum sendiri udah mengeluarkan biaya berapa? Jadi yang tadi saya sebut angkanya itu udah nyampur sama kostum. Oh, itu udah nyampur sama Udah kostum nyampur juga sama ya. kostum. Oke. Tapi untuk pasti kan gini, dari Mas Fajar sendiri kan tadi Mas Fajar bilang ini produksi sendiri, dibuat punya studio sendiri untuk buat gitu ya. Ada peminatnya dan akhirnya Mas Fajar sendiri punya price range dong ya. Ada Iya. harga lah gitu. Ada harganya. Ada harganya. Sampai seberapa sih Mas termahalnya Mas kalau dari produksi sendiri? Produksinya, harganya ya, harganya oke. ya biasanya nggak mahal-mahal banget kok, masih standar di 3,5 atau di 4 juta, biasanya satu helm. Satu helmnya, Satu itu helm. di luar kostum. Tapi kan nggak ready stock, made by order. Jadi studionya oke. nggak yang nyetok banyak terus jualan nggak. Jadi Ah. Jar, kamu bisa bikin ini nggak? Oh bisa, saya bikinin. Awalnya memang teman-teman circle aja yang Oke. beli gitu. Kalau bisa pesen nggak bisa. Kita bikinin aja. Lama-lama
banyak yang pengen juga gitu nyobain. Itu Nah, kan sorry dipotong ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi langsung pertanyaannya adalah orang sampai order ke Mas Fajar, berarti Mas Fajar sendiri bisa tahu detailnya tuh gimana tuh Mas? Oh, riset. Tetap riset. Riset dong, riset. Oh, oke. Apapun, beli action figure pun Dari action figurnya dimulai dilihat. terus ya, risetnya. Kadang action figure sama asli yang kostum beda proporsi. Oh, gitu. Kita riset lagi. Jadi Jepang tuh suka ngeluarin ini istilahnya photobook, isinya karakter-karakter hero-nya. Nah, itu di situ suka ada. Oh, oke. Detailnya dari Oke, depan, oke. belakang gitu. Oke. Nah, terus pengen tahu nih. Tadi kan udah maksudnya melakukan penjualan gitu ya. Terus apa sih kalau yang saat ini mau ada rencana koleksi apa lagi sih? Oh, koleksi apa lagi ya? Ya kalau ada lini-lini terbaru nih, misalnya ada di marketplace nih ada, wah ada barang baru nih, baru rilis, ready stock, ya kita beli gitu. Saya beli langsung kalau emang minat karakternya. Tapi memang karakter yang tadi Mas sebut ini adalah karakter yang terbaru paling terakhir yang serinya baru berakhir. Ada lagi, ini seri sebelumnya. Oh ini seri Jadi sebelumnya. kayak satu seri sebelumnya, tapi masih fresh. Oke. Akhir nih Mas, Boleh. gua ada sedikit penasaran nih. Gue boleh nyobain nggak Mas? Helmnya aja kok tapi. Boleh lah. Kasih lah. Nih. Gue boleh cobain nggak? Gue penasaran sih. Kita cobain ya. Nah, ini nggak ada antenanya aja, tapi bisa lah harusnya. Oke. Buff-nya ada di sini, maaf tadi. Oke, kita cobain ya. Soalnya kalau kostumnya nggak cocok sama bentuk badan saya Mas. Iya. Belum coba sih. Kalau mau kostumnya boleh loh. Enggak, jangan Mas. Tadi kita udah bicara katanya karakternya harus sesuai dengan kostumnya. Saya nggak ada sesuai-sesuainya Mas. Ini gimana Mas? Ya, ini klepnya dibuka ininya. Oke. Nah, terus ditarik ininya. Terus dibuka. Oke. Ya. Kita lihat. Harusnya muat ya. Ini gede soalnya helmnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke. Cukup Mas, cukup. Oh ya, oke. Iya. Oke, berasa ganteng ya ternyata ya. Iya. Mantap. Oh, tetap bisa kelihatan ya dari sini. Jelas ya. tetap kelihatan, bisa lihat di sini kan? Iya, Lihat benar. di sini. Oke, Mas Fajar, thank you banget. Benar nggak mau dikunci? Nggak usah Mas. Nanti nyangkut di kepala saya, Mas. Iya. Di OLX sendiri sebenarnya itu juga tidak hanya berjualan mobil, tapi dia ada segmen-segmen lainnya, Mas. Mas bisa lihat di situ, bahkan segmen hobi pun juga rame di situ, jual alat musik. Pokoknya banyak banget barang-barang yang dijual di situ. Pokoknya tinggal siapin fotonya, nanti buka aplikasinya, masukin foto-fotonya, di-upload, terus kasih deskripsi tentang cerita si barang yang Mas Fajar mau jual ini, atau deskripsi kondisi barangnya segala macam. Nanti tinggal publish deh. Gampang ya? Gampang dong. Gampang Ntar langsung download aja di aplikasi handphonenya ya. Langsung deh nanti di kantor. Makasih, Mas. Oke. Nah, jadi itu Alexers, kita habis nanya-nanya sama Mas Fajar tentang kostum dan juga action figure. Makasih banyak udah dikasih waktu dan tempatnya dijelasin banyak tentang ini karena gue sendiri pun nggak tahu banyak hal ini. Terus Mas Fajar berbaik hati menjelaskan. Thank you banget, Mas. Sama-sama. Oke, Alexers. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel OLX Indonesia. Nanti kita akan banyak bahas mengenai hal-hal non-otomotif juga. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar apa sih yang mau dibahas, atau mungkin teman-teman OLXers yang juga punya koleksi-koleksi unik, tulis di kolom komentar. Mungkin aja nanti kita hubungin kembali. Dadah!